Ya, tokoh yang kita bahas adalah Daud. Daud ini adalah raja yang menarik sekali kisah perjalanan hidupnya. Dia banyak penulis atau para teolog menyebut bahwa dia ini anak dari bukan istri pertama. Jadi anak dari istri kedua atau ketiga. Karena memang pada masa itu orang sering punya istri lebih dari satu. Wah, Pak Abraham, berarti sekarang ke depannya itu kita harus punya istri lebih dari satu ya Pak Abraham? Bukan begitu. Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk orang punya istri lebih dari satu. Karena waktu Allah menciptakan Adam, dia ambil tulang rusuknya satu, lalu dia kasih ke Hawa. Dibuat jadi manusia, lalu kasih ke Hawa lagi. Jadi Tuhan tidak ambil 2 tulang rusuk waktu itu, ya, cuman 1 tulang rusuk. Jadi nanti kemudian Adam dan Hawa menjadi suami dan istri sampai mereka tua dan mati. Ya, selesai, tidak ada nambah-nambah itu istri. Tapi dalam perjalanan hidup manusia, orang suka banget buat hal-hal yang di luar dari firman Tuhan. Firman Tuhan bilang 1, mereka buat 2, buat 3, buat 4, bahkan buat 5 dan sebagainya. Ada orang dengan istri terbanyak di dunia, anaknya sampai 400 apa gitu. Ada di India. Tapi janganlah kalian bercita-cita itu ya, karena itu sesuatu yang tidak menarik di hadapan Tuhan. Sesuatu yang di hadapan Tuhan adalah jahat dan perilaku berdosa. Ya, Daud lahir dari keluarga di mana dia disingkirkan. Kenapa dia disingkirkan? Buktinya dia kerjaannya adalah menggembalakan kambing domba, sedangkan kakak-kakaknya jadi prajurit. Daud itu tiap hari dia pergi mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. 2-3 ekor ya. 2 tambah 3 5. Bukan kayak gitu, 2 atau 3. Jadi kadang-kadang yang satu domba yang satu lagi malas jalan di rumah, dia bawa cuma 2. Ya, orang di sana kan kebiasaan mengembala. Karena mereka tidak punya pemukiman yang tetap, jadi biasanya mengembalakan kambing dan domba. Pergi dalam waktu berhari-hari untuk mencari air dan rumput supaya kambing dombanya bisa makan minum. Karena daerah sana daerah kering waktu itu. Belum ada teknologi di mana mereka bisa buat rumput seperti hari ini dan sebagainya. Jadi mereka harus bepergian jauh dalam waktu berhari-hari kadang-kadang. Satu waktu, ini juga nggak sengaja sih sebenarnya. Bapaknya Daud namanya Isai. Isai bilang, Daud, tolong antar makanan buat saudara-saudaramu di medan perang. Pada masa itu rajanya adalah Saul. Saul ini sangat berkuasa dan dia sedang berperang melawan orang Filistin. Nah, di Filistin ada satu tokoh yang besar sekali, namanya Goliat. Goliat ini punya tinggi hampir 3 meter. Jadi kalau kamu tingginya cuma 160, 165, 170, lah itu namanya semut lawan gajah. Tetapi ternyata singkat cerita, Daud merasa bahwa kenapa orang ini yang tidak mengenal Allah yang hidup kok menghina orang-orang yang mengenal Allah. Dia bilang, biarkan saya maju berperang melawan orang ini. Karena biasanya saya lawan singa, melawan beruang dan sebagainya, saya mengalahkannya. Orang ini mah kecil lah. Majulah dia berperang dan Tuhan membuat dia menang atas peperangan. Nah, nilai yang coba kita mau ambil dari Daud adalah
Yang pertama, keterbatasan nggak boleh membuat kamu jadi merasa kecil. Nggak boleh. Keterbatasan, lingkungan, atau keadaan tertentu nggak boleh membuat kamu merasa kecil dan merasa bahwa dunia kamu selesai. Nggak bisa kayak gitu. Sebab Tuhan kita itu Tuhan yang hidup dan Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang selalu merencanakan hal-hal yang baik buat tiap-tiap orang. Kadang-kadang kita merasa bahwa saya terlalu kecil, gak mungkinlah jadi orang besar, gak mungkinlah punya masa depan yang hebat, gak mungkinlah bisa jadi orang yang terkenal, orang yang sangat disegani di dunia, bahkan orang yang sangat mempengaruhi dunia. Gak mungkin bisa. Tapi ada yang perlu kalian ingat, bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya Tuhan bisa membuat keadaan yang tidak mungkin jadi mungkin. Kuncinya cuma satu. Kamu harus bisa berani melihat bahwa Tuhan itu besar dalam hidupmu. Daud melihat bahwa Tuhan itu besar dan Tuhan itu sanggup membuat dia mengalahkan Goliat. Maka dia melawan melawan kemustahilan itu. Mustahil untuk mengalahkan Goliat, betul tidak? Tetapi dia maju dengan kepastian bahwa Allah beserta dia. Tuhan ada dalam hidupnya. Tuhan pasti membuat dia mengalahkan Goliat. Nah, karena itu dia maju dengan keyakinan itu, menang. Hari ini kamu punya keyakinan apa? Yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kamu? Yakin bahwa kamu bisa melompat tinggi, jauh, mencapai, melebihi apa yang kamu inginkan? Kamu akan bisa menggenggam masa depan dengan hebat. Kamu akan bisa melihat Tuhan berkarya. Kamu mempengaruhi dunia dan banyak orang. Pak Abraham, saya mau bekerja di Google suatu saat, atau di Amazon, atau di perusahaan teknologi terbesar di dunia. Bisa nggak? Nggak ada tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Persoalannya adalah kamu mempercayai Tuhan dan mulai berusaha atau enggak. Pak Abraham, coba tonton videonya Jerome, tahu Jerome Pauline ya? Nah, kalian pasti tahu, familiar sama Jerome Pauline. Jerome Pauline, dia tes IQ 145 IQ-nya. Artinya mulai masuk taraf jenius. Tapi karena walaupun jenius, dia belajarnya mati-matian. Sehari dia selesaikan, dia bisa mengerjakan 100 sampai 200 soal matematika, latihan. Nah, kamu mau jadi hebat, latihannya berapa? Berapa soal yang kamu latih? Mau bisa berbahasa Inggris yang baik, berapa vocabulary yang kamu latih? Berapa sering kamu berbicara dalam bahasa Inggris? Berapa sering kamu chatting dalam bahasa Inggris? Berapa sering kamu ngobrol dengan temanmu speaking English? Itu akan melatih kamu untuk menjadi anak yang terbiasa bicara bahasa Inggris. Dulu Pak Abraham waktu kuliah, Pak Abraham cari teman untuk bicara bahasa Inggris. Kan kadang-kadang kalau bicara gitu kan di depan orang-orang yang tidak mau bicara bahasa Inggris kan, mereka biasanya ngenyek kita kan. Mereka nggak tahu kalau pintu untuk menuju dunia internasional itu salah satunya adalah bahasa Inggris. Kamu cari beasiswa ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke New Zealand dan sebagainya, entrance-nya, masuknya, enternya itu ya English. Gak mungkin soal pertanyaannya bahasa Inggris kamu jawab pakai bahasa Batak, kan gak mungkin. Mereka bilang, are you kidding me? Apa kamu bercanda dengan saya? Orang saya tanya bahasa Inggris, kenapa kamu jawab bahasa Batak? Kayak begitu. Jadi salah satu pintu yang sangat lebar adalah berbahasa dengan baik. Nah, bahasa kita yang disetujui sepakati dunia adalah bahasa internasional, bahasa Inggris. Setelah itu bahasa Cina, dan yang ketiga bahasa Arab. Bahasa India nehi juga. Kenapa Aceh nehi masuk dalam itu? Karena Aceh nehi punya penduduk 1, sekian miliar. Makanya Aceh nehi juga masuk dalam salah satu bahasa. Nah, gini, saya lanjutkan. Yang pertama, Daud melihat bahwa Tuhan itu besar dalam hidup. Dia melihat bahwa Tuhan akan memampukan dia.
Yang kedua, Daud punya keberanian yang melebihi yang lain. Dia mau ngambil resiko. Kadang-kadang ketika kamu mau jadi hebat, mau menjadi lebih dari orang lain itu, mau menjadi di atas rata-rata, harus ambil resiko. Resikonya apa? Kamu belajar lebih banyak dari orang lain. Kamu bekerja lebih keras dari orang lain. Kamu berusaha lebih banyak dari orang lain. Kamu memberikan effort yang lebih dari orang lain. Gitu. Ada resiko yang harus diambil. Tapi kalau kamu mau jadi lemah, tidak berguna, suatu saat tidak punya dampak, ya udah, tidur-tidur aja, malas-malas aja, nanti tunggu kemiskinan mendatangi hidupmu. Karena Alkitab berkata bahwa tangan yang lambat itu akan didatangi oleh kemiskinan. Nah, kalau kamu miskin, siapa yang mau berteman sama kamu? Siapa yang mau membanggakan kamu? Lalu siapa yang mau menolong kamu kalau kamu miskin? Tolong dong. Ya sekali dia tolong, 5 kali lu datang dia lepas anjing. Ya itu datang lagi. Ambil anjing tuh, lepas dia. Biar digigit dia di lehernya. Masuk rumah sakit, siapa tahu 3 hari kemudian dia mati. Oh iya dong. Manusia itu mengerikan. Kalau dia tidak tahu Tuhan. Ada orang tukang santet orang, tukang sihir orang kasih mati. Karena memang mengerikan manusia itu. Kata Alkitab di Kejadian pasal 6, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya itu berbuat yang jahat. Kecenderungan hatinya buat apa? Jahat. Buat jahat. Karena itu, dengar ini baik-baik. Dengar ini. Kamu harus berani ambil resiko dalam hidupmu. Resikonya apa? Kamu belajar lebih banyak, berusaha lebih banyak, berdoa lebih banyak, dan yang lain-lain. Lebih banyak dari yang lain. Orang berlatih cuma 1 jam, kamu 2 jam, 3 jam. Orang berpikir untuk sesuatu yang cuma kecil, kamu berpikir yang besar. Jadi resiko untuk mengambil jadi berbeda itu penting. Orang lain santai, lu santai. Orang lain ketawa-ketawa, lu ketawa-ketawa. Orang lain buang diri ke dalam neraka, lu ayo ikut kita. Mampus, lu tahu nggak? Jadi dalam hidup ini ada risiko dan pilihan yang harus kamu bisa ambil. Kalau enggak, ya sudah. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia maju berperang? Dia tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Saul dan para raja itu, tetapi dia menggunakan apa yang ada pada dia, yaitu katapel. Tuhan gak nuntut kamu akan pakai kelengkapan dari mana. Tuhan nuntut apa yang ada pada kamu. Tuhan tanya, yang ada pada kamu apa? Kecerdasan. Yang ada pada kamu apa? Semangat. Yang ada pada kamu apa? Kesehatan. Yang ada pada kamu apa? Oh, ada sedikit fasilitas. Pakai itu untuk memperlengkapi diri kamu. Oh, Pak Abraham, saya belum punya ini, belum punya itu. Omong kosong itu. Karena barang itu ada belum tentu kamu memakainya. Karena orang jadi hebat karena niat, semangatnya, daya juangnya, kemauannya. Jadi Tuhan bilang pakai apa yang ada padamu. Apa yang ada? Kemampuan saya apa? Matematika, fokus. Kemampuan saya apa? Olahraga ini bisa bawa saya jadi hebat, fokus. Kemampuan saya apa? Lihat apa yang ada pada kamu. Gunakan itu dengan maksimal. Dengan apa? Maksimal. Nah, maksimal. Bukan malpraktek. Ya, maksimal. Apa? Lihat dalam diri kamu apa kemampuan kamu. Sebab Tuhan tidak akan pakai hal-hal dari luar diri kamu. Enggak. Daud Tuhan suruh maju dan Daud pakai ketepel. Goliat pakai perisai, dia pakai pakaian lengkap prajurit, dia pakai tombak, dia pakai pedang, dia pakai lembing. Itu yang ada pada Goliat. Tetapi Daud datang pakai pakaian gembala. Yang ada di tangannya apa? Ketepel. Mutar-mutar, viung, kena kepala, tembus di sini, mati. Persoalannya apa? Tuhan pakai apa yang ada pada Daud. Tuhan berkati.